Hai semuanya, saya Dwi Chandri, mahasiswi D3 Akuntansi dari Universitas Sumatera Utara. Hari ini kita akan bahas mengenai jaminan kecelakaan kerja atau JKK secara mendalam. Mulai dari manfaat nyata, siapa yang bayar, bagaimana klaimnya, sampai mitos yang sering beredar. Simak sampai akhir ya video ini karena ini penting banget buat semua pekerja. JKK atau Jaminan Kecelakaan Kerja merupakan program BPJS Ketenagakerjaan yang melindungi pekerja dari risiko kecelakaan selama berangkat, bekerja, sampai pulang. Termasuk penyakit akibat kerja atau PAK, perlindungan ini mencakup layanan kesehatan sampai santunan bila terjadi cacat atau meninggal dunia. Secara rinci, manfaat JKK meliputi yang pertama, perawatan medis tanpa biaya sesuai indikasi medis. Misalnya rawat jalan atau inap, operasi, beserta obat. Kedua, rehabilitasi dan alat bantu, misalnya prostesis. Ketiga, santunan sementara tidak mampu bekerja atau kompensasi selama pemulihan. Keempat, santunan cacat tetap jika terjadi kehilangan fungsi. Yang kelima, santunan kematian dan biaya pemakaman jika kecelakaan menyebabkan meninggal. Nah, untuk penerima upah atau PU, iuran JKK sepenuhnya dibebankan kepada pemberi kerja. Besaran iuran ditentukan berdasarkan tingkat resiko pekerjaan, seperti kelas resiko sangat rendah sampai sangat tinggi. Jadi, pekerja formal umumnya tidak dipotong untuk JKK. Untuk bukan penerima upah atau BPU, misalnya pekerja informal, ada paket iuran dan manfaat tersendiri. Kebijakan relaksasi iuran atau pengaturan khusus, misalnya potongan sementara, bisa berubah. Maka dari itu selalu cek update resminya ya. Syarat dan ketentuan klaim. Untuk klaim JKK, prinsipnya bukti kejadian ditambah bukti pesertaan dan dokumen medis. Dokumen umum meliputi formulir klaim atau F3 series, surat keterangan kerja atau kejadian, surat keterangan dokter, kwitansi perawatan, foto atau berita acara bila perlu. BPJS Ketenagakerjaan juga menyediakan layanan klaim online lewat lapak asik atau e-claim, atau bisa datang ke kantor cabang. Periksa persyaratan lengkap sesuai kasus seperti rawat, cacat, atau kematian. Nah, contoh kasus, misalnya kita sebut saja namanya Pak Budi. Pak Budi merupakan seorang pekerja pabrik, kemudian terpleset saat mengganti suku cadang mesin. Kaki beliau terjepit dan harus dioperasi. Pak Budi kemudian dirujuk ke rumah sakit rekanan. Seluruh perawatan ditanggung oleh JKK. Sambil pemulihan, ia menerima santunan sementara untuk menutup kehilangan penghasilan. Setelah 6 bulan, dokter menyatakan cacat sebagian. Maka Pak Budi mendapat santunan cacat tetap dan bantuan alat prostetik. Ini ilustrasi bagaimana manfaat JKK bekerja dari perawatan sampai rehabilitasi. Nah, selanjutnya ada mitos versi fakta mengenai JKK. Mitos, JKK cuma untuk perusahaan besar. Faktanya, JKK berlaku untuk banyak jenis employer dan ada produk BPU untuk pekerja informal. Kedua, mitos, kalau kecelakaan di luar jam kerja nggak ditanggung. Faktanya, perjalanan pergi sampai pulang atau perjalanan dinas juga bisa dijamin jika memenuhi kriteria. Ketiga, mitos, proses klaim selalu lama. Faktanya, ada layanan online seperti lapak asik atau e-claim dan alur yang jelas. Kelengkapan dokumen mempercepat proses. Nah, cara klaim langkah per langkah plus checklist dokumen yang harus dilengkapi untuk memenuhi syarat JKK. Langkah singkat klaim JKK. Yang pertama, segera laporkan kejadian ke perusahaan dan simpan buktinya. Kedua, dapatkan surat rujukan atau surat keterangan dari fasilitas kesehatan. Ketiga, kumpulkan dokumen seperti formulir F3 atau klaim JKK, surat keterangan dokter F3B atau F3C, kwitansi asli, laporan kejadian atau berita acara, identitas dan kartu peserta. Keempat, ajukan klaim melalui lapak asik atau unggah dokumen, atau bisa datang langsung ke kantor cabang terdekat. Kelima, pantau situs klaim melalui portal. Kesimpulannya, JKK memberi perlindungan komprehensif dari perawatan hingga santunan. Pastikan kamu atau keluarga terdaftar, simpan bukti, dan kenali prosedur klaim. Thank you for watching. Bye-bye.